Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Iyo Irwan Channel. Kita akan belajar bersama lagi ya. Kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Kita akan mulai pembelajaran keempat. Anak-anak semuanya simak baik-baik video ini ya, supaya kalian memahami apa yang disampaikan oleh Pak Irwan. Salam semangat dan sukses untuk kalian semuanya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari dalam pembelajaran 4 ini, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk MUPEL IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Muatan pelajaran PPKN KD 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.3, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitar dengan tepat. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. 3. Melalui kegiatan mencermati puisi yang dibacakan temannya dan menulis makna tiap baitnya, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. 4. Melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Nah, anak-anak, pembelajaran 4, perhatikan gambar tersebut. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu bisa membayangkan bahwa seseorang itu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Nah, contohnya di situ Siti memiliki banyak cita-cita. Dia bercita-cita menjadi penari. Di situ ada sebagai dokter, sebagai polisi, sebagai peternak, dan sebagainya. Nah, cita-cita pun tidak harus berupa profesi tertentu loh. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Jadi tidak harus memiliki cita-cita berupa profesi atau pekerjaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat pula membantumu meraih cita-cita. Nah, di sini Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun, halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Nah, bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Kalau kamu bagaimana anak-anak? Kamu bisa menceritakannya dengan menjawab pertanyaan ini. Nah, yang pertama, apakah cita-cita dan impianmu? Kamu bisa jawab sendiri apa yang kamu inginkan di masa yang akan datang. 2. Kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Kemudian yang ketiga, kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? 4. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Dan yang kelima,
Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Nah, anak-anak, dengan kalian menjawab pertanyaan ini, maka kalian akan mengetahui cita-cita atau impianmu di masa yang akan datang dan bagaimana kamu meraihnya dan bagaimana kamu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang kamu alami dalam berupaya atau berusaha menggapai cita-cita kalian. Kita lanjutkan anak-anak. Setelah menjawab pertanyaan tadi, coba lakukan kegiatan berikut ini. Nah, setiap anak nanti tolong pergilah ke rumah salah satu temanmu yang dekat saja dengan rumahmu, jangan yang jauh-jauh. 2. Lakukan tanya jawab dengan temanmu dengan pertanyaan sebagai berikut. A. Apakah kegiatan yang kamu sukai? B. Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? C. Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? D. Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? E. Pekerjaan apa yang kamu cita-citakan? Itu adalah contoh dari pertanyaan yang kamu ajukan kepada temanmu. Jadi jangan dijawab sendiri ya, itu harus ditanyakan kepada temanmu yang kamu kunjungi. Kemudian kamu catat jawaban temanmu tersebut. Ketiga, apa kesimpulan tentang cita-cita temanmu? Nah, dari kegiatan yang kamu lakukan ini, kamu nanti akan dinilai hasil laporannya. Penilaiannya rubrik pengamatan seperti ini. Nah, ada 2 aspek yang diamati. Yang pertama adalah menuliskan hasil wawancara. Skornya maksimal 4. Nah, kalau mau dapat skor 4 seperti itu, 3 seperti itu, sampai yang skor 1 seperti itu. Usahakan dapat skor yang tinggi ya. Kemudian aspek kedua adalah menuliskan kesimpulan. Nah, di situ untuk mendapat skor 4, kamu mampu menuliskan kesimpulan dengan tepat. Nah, di situ skor 3 jika kesimpulanmu itu cukup tepat. Nah, sampai skor 1 kamu belum bisa menuliskan kesimpulan. Nah, ini silahkan nanti di screenshot, ditangkap layar baik dari HP atau laptop, kemudian digunakan sebagai pedoman kalian melakukan wawancara dengan teman tadi. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Itu tadi tugas yang pertama. Nah, siapakah mereka? Nah, anak-anak, setelah kalian tadi sudah mewawancarai temanmu, di sini ada tokoh-tokoh dunia. Siapa mereka? Nah, yang pertama sepertinya seorang atlet dan yang kedua adalah seorang ilmuwan. Apakah benar ya? Nah, untuk yang pertama, dia bernama Michael Jordan. Kemudian untuk yang kedua, dia adalah Thomas Alva Edison. Siapa ya mereka? Siapa sih Michael Jordan itu? Dan siapa Thomas Alva Edison itu? Nah, kita coba untuk menggali tentang mereka. Apa sih yang unik dari mereka? Apa sih kisah-kisah inspirasi dari mereka? Apa yang bisa kita ambil dari pengalaman hidup mereka? Simak baik-baik bacaan berikut ya anak-anak. Nah, di sini ayo membaca. Ada sebuah artikel berjudul Kisah Sukses Mengatasi Kegagalan. Untuk yang pertama, Michael Jordan, pemain basket dunia. Nah, saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan yang meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak, 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan.
Tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Nah, itu adalah cerita dari Michael Jordan. Dia adalah seorang pebasket kelas dunia. Dia adalah pebasket dari NBA, dari liga basket di Amerika Serikat yang sangat terkenal. Kemudian kisah yang kedua anak-anak, di sini ada kisah Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya pun berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Nah, pasti kita sudah tidak bisa membaca di malam hari, pasti sangat gelap. Nah, kita lanjutkan. Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawabannya saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Nah, itulah anak-anak cerita dari Thomas Alva Edison, seorang penemu lampu pijar, bohlam lampu yang kita kenal sampai saat ini. Dia seorang anak yang zaman sekolah dia bermasalah, bahkan dikeluarkan dari sekolahnya. Namun dia selalu semangat dalam belajar. Kemudian dia banyak membaca buku sehingga dia sangat luas pengetahuannya. Sering juga melakukan percobaan-percobaan sains. Ketika ia gagal, dia tidak akan menyerah. Bahkan beribu kali ia gagal, dia akan mengulangi, mencoba lagi hingga dia berhasil. Dan akhirnya dia sekarang dikenang sebagai bapak pencipta bohlam lampu. Itulah kisah dari dua orang yang sangat inspiratif. Ada dari Michael Jordan, seorang pebasket kelas dunia, dan Thomas Alva Edison yang merupakan penemu bohlam lampu. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? 2. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? 3. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? 4. Bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Nah, mari kita bahas anak-anak. Nah, Michael Jordan memiliki mimpi untuk menjadi seorang pebasket kelas dunia. Sedangkan Thomas Alva Edison, dia memiliki mimpi untuk menjadi seorang ilmuwan. Nah, mereka semuanya itu mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Nah, tentunya kamu juga harus mempunyai mimpi yang tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Nah, kalau Michael Jordan, karena dia ingin menjadi seorang atlet bola basket, maka dia sering berlatih. Kalau dia gagal diterima di SMA-nya, dia terus berlatih hingga akhirnya dia berhasil. Kemudian untuk Thomas Alva Edison, dia sering membaca buku karena dia ingin menjadi ilmuwan. Kemudian membaca buku, menambah pengetahuannya, kemudian dia terangsang untuk melakukan percobaan-percobaan sains yang akhirnya membawa dia sampai menemukan bohlam lampu. Ketiga,
tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Keduanya sama, yaitu mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu tidak hanya sekali. Michael Jordan bilang dia lebih dari ribuan kali gagal menembak. Lebih dari puluhan kali dia menjadi penentu kemenangan tetapi malah gagal. Sedangkan Thomas Alva Edison, dia bahkan waktu kecil gagal saat di sekolah. Dia dikeluarkan dari sekolah. Kemudian dia juga gagal dalam melakukan percobaan hingga akhirnya diulangi terus sampai berhasil. Kemudian bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Mereka tidak putus asa anak-anak. Mereka tidak pantang menyerah. Ketika mereka merasa gagal, maka mereka akan berusaha lebih keras berkali-kali lipat. Mereka akan mencoba lagi hingga mereka berhasil. Nah, itu adalah kisah dari Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini ada 2 orang anak. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semua perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Nah, itu adalah anak-anak yang saling menyemangati. Mereka memiliki cita-cita. Dengan kekurangan masing-masing, mereka akan berusaha untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Dengan apa? Dengan tidak putus asa, dengan pantang menyerah, dengan terus mencoba. Kamu juga harus seperti itu anak-anak. Harus memiliki semangat yang gigih. Terus berjuang, pantang menyerah, tidak putus asa. Nah, anak-anak, itulah hal-hal yang dapat kita tiru dari orang lain, dari karakteristik kepribadian orang lain yang patut kita tiru, seperti Michael Jordan tadi, seperti Thomas Alva Edison, atau dari 2 orang anak ini tadi yang terus membuat nyalinya besar meskipun badannya kecil. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Nah, di sini kamu lihat gambar ini. Ini adalah gambar pakaian adat di Indonesia dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada dari Dayak, ada dari Minang, ada dari Bali, ada dari Maluku, ada dari Aceh, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Nah, kita kan posisi Indonesia itu diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Jadi ada berbagai bangsa yang saling lewat atau mampir di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak sekali kebudayaan yang masuk di Indonesia. Nah, yang pertama anak-anak, masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kemudian yang kedua, kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Kemudian masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Kemudian 4, demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Nah, ternyata di Indonesia itu memiliki banyak sekali
suku bangsa, banyak sekali keanekaragaman budaya. Kamu perlu ingat bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dengan adanya keragaman tersebut bukan berarti bisa memecah belah, tapi kita harus bangga dengan adanya keragaman tersebut karena Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan anak-anak. Ayo berdiskusi. Nah, coba bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku yang asal yang membedakannya? Nah, di lingkungan sekitar kita, orang-orang itu pasti berbeda. Tidak ada orang yang sama persis. Bahkan orang kembar pun ada perbedaannya. Itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Nah, bagaimana dengan orang yang ada sekitarmu? Keragaman merupakan suatu kekayaan yang patut disyukuri. Setiap ras dan suku tentunya memiliki ciri fisik yang terlihat berbeda, baik dari warna kulit, bentuk rambut, atau warnanya, tinggi badan, dan sebagainya. Nah, di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali masyarakat seperti masyarakat Tionghoa, masyarakat Madura, kemudian masyarakat Sunda, masyarakat Betawi, dan masyarakat Padang. Suku-suku lainnya pun ada. Masyarakat Papua di sekitar kita itu banyak sekali. Kemudian, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Iya, sangat bermanfaat sekali anak-anak. Kenapa? Manfaatnya adalah menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang keragaman ras dan suku di Indonesia. Dan yang kedua, menumbuhkan kebanggaan pada diri kita sebagai bangsa yang berbineka. Kemudian, apa manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Kalau tadi di Indonesia yang luas, sekarang di masyarakat sekitar kita yang ada di lingkungan kita sehari-hari, apa manfaatnya? Ya, yang jelas, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kedua, meningkatkan pemahaman kita tentang kebudayaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Ketiga, mengetahui keragaman yang bisa saling melengkapi dan mengisi. Jadi tidak mungkin kan kita sebagai manusia sosial bisa melakukannya sendiri. Jadi pasti kita punya kelemahan yang dimiliki kelebihan oleh orang lain. Nah, orang lain punya kelemahan yang mungkin kelebihannya pada diri kita. Jadi kita bisa saling melengkapi dan mengisi. Kita lanjut anak-anak. Ayo membaca. Nah, di sini ada puisi berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, nah, dan sebagainya ini, bagaimana makna puisi tersebut? Nah, di sini makna bait pertama kita lihat, kamu menyebut diri orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua, aku menyebut diriku orang Madura, kami menyebut diri kami orang Indonesia. Nah, maknanya beragam suku bangsa seperti Toraja, Papua, Madura, dan yang lainnya itu merupakan satu, yaitu orang Indonesia. Jadi semuanya yang beraneka ragam itu tetap satu. Kemudian makna bait kedua, di sini kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Nah, ini adalah rasa syukur dan rasa terima kasih dalam keragaman yang terbiga dalam Nusantara tadi anak-anak. Jadi orang Toraja itu negeri tanah raja. Kemudian orang Papua itu mutiara hitam. Kemudian orang Madura itu punggawa. Nah, itu semuanya terbingkai dalam Nusantara. Kemudian makna bait yang ketiga, nah di sini tanah airku tanah titipan para dewa, tanah airku tanah pusaka, tanah airku tanah yang beragam, segalanya ada untuk manusia Indonesia. Nah, segala sumber daya yang ada di sana yang itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk manusia Indonesia. Nah, baik di
Toraja, Papua, Madura, dan di tempat yang lain. Kemudian makna bait 4. Nah ini, mari kita rawat Ibu Pertiwi, mari kita sayangi jagat Nusantara ini, mari kita pelihara pusaka ini, demi kita bangsa Indonesia. Nah ini adalah ajakan anak-anak. Ajakan untuk apa? Ajakan untuk merawat, menyayangi, memelihara. Untuk apa? Untuk bangsa Indonesia. Nah jadi ini puisi ini maknanya sangat bagus sekali anak-anak. Kamu harus bisa meresapi puisi ini, bahwa kita adalah bangsa yang beragam, penuh dengan keanekaragaman, bisa saling menghormati, saling menghargai, bisa merawat bersama, menyayangi bersama, dan memelihara bersama. Kita lanjut anak-anak. Tahukah kamu gunung, sawah, pantai, sungai, perkotaan, perkebunan, dan yang lainnya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Tentunya tidak akan sama gunung dengan pantai, kota dengan sungai, perkebunan dengan persawahan. Pasti berbeda sumber daya alam. Nah, sebenarnya apakah sumber daya alam itu? Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Nah, pasti kita timbul pertanyaan itu. Nah, sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam tak dapat diperbaharui. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Nah, tapi tetap harus bijak dalam menggunakannya anak-anak. Tidak boleh seenaknya. Nanti air pun bisa tercemar kalau kita gunakan dengan tidak bijak. Udara bisa jadi kotor, kena polusi, tanah bisa juga kena polusi, dan sebagainya. Dan yang kedua, sumber daya alam tak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Ini contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Kita berlatih yuk. Lakukan kegiatan berikut. Pertama, carilah informasi mengenai sumber daya alam yang terdapat di daerahmu. Kedua, tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui di daerahmu itu. 3. Tuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di daerahmu. 4. Dimanfaatkan untuk apakah sumber daya alam itu bagi penduduk di daerahmu? Nah, kamu bisa masukkan ke dalam tabel berikut ini. Nanti kalau sudah kalian catat, silahkan difoto dan dikirimkan kepada Pak Irwan. Kita lanjut anak-anak. Nah, untuk rubriknya seperti ini anak-anak. Ada 3 yang diamati. Ada yang pertama menuliskan sumber daya alam dapat diperbaharui, yang kedua menuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan yang ketiga adalah menuliskan manfaatnya. Kemudian skornya seperti itu. Kamu bisa screenshot ini biar nanti ketika mau mengerjakan tahu mana yang akan dinilai dan mana yang mendapat skor yang paling tinggi. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita sudah sampai di refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi kita sudah mempelajari karakteristik individu. Kita sudah bisa mengetahui pengalaman-pengalaman dari orang lain yang bisa kita teladani, seperti pantang menyerahnya si Michael Jordan dan Thomas Alva Edison tadi. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang makna puisi, isi dalam setiap bait puisi dan isi dalam puisi secara keseluruhan kita sudah pelajari hari ini.
Kemudian kita juga sudah mempelajari macam-macam sumber daya alam. Baik itu sumber daya alam itu apa? Adalah kekayaan alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita juga tadi sudah mempelajari contoh-contohnya. Nah, anak-anak, inilah yang kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar. Tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Salam sukses untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.